Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai tugas kelompok kami, yaitu sejarah filsafat Islam dengan tokohnya Ibnu Khaldun, Ibnu Bajjah, dan Ibnu Tufail. Filsafat Islam secara singkat yaitu filsafat yang bercorak Islami, yang dalam bahasa Inggris itu disebutkan menjadi Islamic philosophy, bukan the philosophy of Islam, yang berarti berpikir tentang Islam. Nah, sejarah filsafat Islam sendiri itu dimulai ketika Raja Iskandar Zulkarnain melakukan ekspansi ke beberapa negara di Eropa, Afrika, dan termasuk menguasai kota Iskandaria di Mesir. Baik, saya sendiri di sini akan membahas mengenai pemikiran dari Ibnu Khaldun. Perlu kita ketahui bahwa nama lengkap dari Ibnu Khaldun adalah Waliyuddin Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami Al-Isbili. Nah, beliau dilahirkan di Tunisia pada awal Ramadan tahun 732 Hijriah, atau lebih tepatnya pada tanggal 27 Mei 1332, dan wafat pada tanggal 17 Maret 1406. Adapun kerangka pemikiran dari Ibnu Khaldun yaitu yang pertama Al-Umron, membangun paradigma peradaban. Maksud dari Al-Umron dalam kerangka pemikiran Ibnu Khaldun adalah ilmu metodologi umum yang membahas tentang dasar-dasar peradaban, dan dengannya tercapailah puncak peradaban bumi. Secara natural, menurut Ibnu Khaldun, manusia itu membutuhkan interaksi dalam membutuhkan peradaban. Karena menurut Ibnu Khaldun sendiri, manusia itu secara tabiat adalah makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Kerangka pemikiran yang kedua yaitu sebagai peletak dasar sosiologi. Menurut Ibnu Khaldun, sosiologi merupakan sarana untuk memahami sejarah dan kondisi sosial masyarakat pada suatu generasi. Ibnu Khaldun membagi 3 tingkatan masyarakat. Yang pertama, masyarakat primitif, yaitu masyarakat yang belum mengenal peradaban, hidup liar dan berpindah-pindah tempat. Yang kedua, masyarakat desa. Masyarakat desa itu umumnya bermata pencaharian peternakan dan pertanian. Dan yang ketiga itu masyarakat kota. Masyarakat kota yaitu masyarakat yang sudah mengenal peradaban dengan mata pencahariannya yaitu perdagangan dan perindustrian. Kerangka pemikiran Ibnu Khaldun yang ketiga yaitu tradisi hermeneutika. Dalam pemikiran Ibnu Khaldun, tradisi ini dirintis oleh Ibnu Khaldun yang kemudian dikembangkan oleh generasi sesudahnya, yaitu Arkan dan Nasr Hamid Abu Zaid. Perlu kita ketahui bahwa hermeneutika itu ada 3 pokok, yaitu pengarang, teks, dan pembaca. Sedangkan dalam pemikiran filsafat Ibnu Khaldun, untuk memahami sejarah, untuk memahami struktur sejarah, terdiri dari pelaku sejarah, sultan sejarah, dan pembaca sejarah. Selanjutnya itu pemikiran Ibnu Bajjah. Filsafat Ibnu Bajjah banyak terpengaruh oleh pemikiran Islam dari kawasan timur, seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Hal ini disebabkan kawasan Islam di timur lebih terdahulu melakukan penelitian ilmiah dan kajian filsafat daripada kawasan Islam Barat. Adapun pemikiran Ibnu Bajjah diantaranya yang pertama, metafisika atau ketuhanan. Menurut Ibnu Bajjah, segala yang ada atau al-maujudat terbagi menjadi 2, yaitu yang bergerak dan yang tidak bergerak. Yang bergerak adalah jisim atau materi yang sifatnya terbatas, sedangkan yang tidak bergerak ialah akal. Ia menggerakkan alam dan ia sendiri tidak bergerak. Akal inilah yang disebut oleh Allah atau akal, akil, dan makul. Yang kedua itu materi dan bentuk. Materi dapat bereksistensi tanpa harus ada bentuk. Pernyataan ini menolak asumsi bahwa materi itu tidak bisa bereksistensi tanpa ada bentuk, sedangkan bentuk bisa bereksistensi dengan sendirinya tanpa harus ada materi. Yang ketiga, jiwa. Setiap manusia mempunyai satu jiwa. Jiwa ini tidak mengalami perubahan sebagaimana jasmani. Jiwa adalah penggerak bagi manusia yang digerakkan dengan 2 jenis, yaitu alat-alat jasmania dan alat-alat rohani. Alat-alat jasmania ini ada berupa buatan dan ada pula berupa alat, seperti kaki dan tangan, dan dengan dorongan naluri atau roh dan insting. Yang keempat, akal dan marifat atau pengetahuan. Beliau berpendapat bahwa marifat yang benar dapat diperoleh lewat akal, yaitu seseorang dapat mencapai puncak marifat dan meleburkan diri pada akal jika ia telah terlepas dari sifat kerendahan dan keburukan-keburukan masyarakat, serta dapat memakai kekuatan pemikirannya untuk memperoleh marifat dan ilmu sebesar mungkin. Yang kelima, politik. Pandangan politik Ibnu Bajjah ini dipengaruhi oleh pemikiran politik Al-Farabi. Ibnu Bajjah membagi negara menjadi negara utama atau al-madinah, al-fadilah, atau negara sempurna dan negara yang tidak sempurna, seperti jahiliyah, fasikiyah, dan lainnya.
Demikian juga tentang hak-hak yang lain seperti persyaratan kepala daerah dan tugas-tugasnya. Selain mengatur negara, juga pengajar dan pembimbing. Tentang pemikiran Ibnu Tufail. Biografi. Nama lengkap Ibnu Tufail ialah Abu Bakar Ibnu Abd al-Malik Ibn Muhammad Ibnu Tufail. Ia dilahirkan di Guadix atau Arab Wadi Ashy, Provinsi Granada, Spanyol pada tahun 506 Hijriah atau 1110 Masehi. Tingkat pemikiran dalam Risalah Hai Ibnu Yaqzan. Ahab pengetahuan empiris. Setelah mencoba memaparkan secara ringkas kisah di atas, penulis dapat membaginya dalam 3 tahapan dalam pencarian. Pengetahuan fungsinya tahapan ini dapat disebut dengan tahap pengetahuan empiris. Tahap pengetahuan rasionalis. Di sini terlihat rasionalitas pemikiran filsafat Ibnu Tufail yang sangat kental. Hal itu tentunya tidak lepas dari pengaruh Ibnu Bajjah sebagai filsuf rasional murni. Yang terakhir yaitu tahap pengetahuan mistis tasawuf. Tahapan terakhir dari perjalanan intelektual Ibnu Tufail dalam kisah Hai Ibnu Yaqzan adalah tahapan tasawuf mistis melalui jalan intuitif. Hal ini dapat dilihat dari pencapaiannya ke titik penyaksian.